Salam Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Imrion Alditeva, NIM 2003030036, kelas A, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kelima, Tugas Teori Sosiologi Modern, Proyek Goffman. Tulisan-tulisan Erving Goffman selalu menarik penilaian yang ekstrim. Sementara banyak pembaca tertarik dan senang dengan ketajaman pengamatannya oleh analisisnya yang tak tertandingi tentang kehidupan sosial yang lain putus asa atas karya Goffman. Menganggapnya sebagai penghindaran palsu dari masalah teoritis, teknis, dan moral yang serius yang telah menggerakkan sosiologi sejak awal. Melapisi tanggapan-tanggapan ini merupakan kebingungan yang meluas tentang karakter luas proyek Goffman, yang secara substansi, pendekatan, dan detailnya tidak secara jelas menyerupai salah satu bentuk utama pekerjaan sosiologis yang dipraktikkan di pertengahan abad ke-20. Yang kedua, asal-usulnya. Bayangan ini adalah malam awal musim semi yang berangin pada tahun 1950. Sebuah desa di Ans yang paling utara dari Kepulauan Shetland, seorang mahasiswa Kanada berusia 27 tahun yang bertubuh kecil dan kekar telah berjalan beberapa ratus meter melintasi lapangan basah dari satu-satunya hotel di pulau itu. Tempat dia membantu di dapur ke hotel kecil berlantai 1, pondok yang baru saja dibeli dari Willie Priest, seorang crover lokal. Tunangan Willie Mary juga bekerja di hotel tersebut. Mary, Willie, dan banyak penduduk desa lainnya bergaul dengan baik dengan siswa yang tiba dengan kapal dari Lerwick pada bulan Desember sebelumnya, ketika salju musim dingin pertama kali dimulai mengudara. Namun mereka bingung apa yang dia lakukan di sini. Dia tinggal lebih lama daripada pengunjung yang datang untuk mengamati burung atau memancing, atau hanya tertarik dengan lokasi desa yang terpencil. Beberapa orang mengira dia sedang mempelajari ekonomi pertanian Croft. Orang lain telah mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah seorang antropolog. Beberapa penduduk desa memanggilnya Erving di depan wajahnya, dan Goffman, bukan Mr. Goffman seperti yang seharusnya. Di belakang dia bersedia membuat dirinya berguna, membuat gambut dengan Willie untuk menyediakan bahan bakar musim dingin, serta membantu Willie di dapur hotel. Ketika dia pertama kali tiba, dia tinggal di hotel, tetapi sekarang dia hanya makan di sana. Dia mudah didekati dan terbuka. Di hotel, juru masak dan anak tukang cuci, atau seorang anak muda yang baru saja lulus sekolah, kadang-kadang beristirahat dengan Erving di pondoknya. Dia seperti tidak memiliki sisi apapun padanya. Dia tidak mengambil keuntungan atau mengeluh, bahkan ketika dia memiliki alasan untuk, misalnya hotel, makanan, keterampilan juru masak sangat bervariasi, dan ada terlalu banyak hidangan yang dilapisi remah roti orange yang terang. Hal pertama, hampir setiap pagi dia berjalan di sekitar setengah mil ke kantor pos desa untuk mengambil surat-suratnya. Di sana dan di toko desa dia selalu siap mengobrol dengan siapa saja. Dia banyak berjalan, selalu dengan sepatu bot kulit setinggi lutut yang pasti dia bawa dari Kanada. Terkadang mengambil foto dengan kamera Jerman yang terlihat bagus. Goffman tak tertandingi dan menjelaskan secara sosiologis unsur-unsur penyusunan tatanan interaksi. Namun dia tidak menawarkan pernyataan terkonsolidasi tentang apa yang telah dicapai sosiologi tatanan interaksinya. Diterbitkan secara anumetra
Urutan interaksi mungkin diharapkan memberikan integrasi teoritis yang konklusif dalam acara tersebut. Makalah terakhir yang dia tahu akan diterbitkan memang memberikan sketsa unit dasar, struktur, dan proses interaksi. Namun itu adalah kisah yang terlalu singkat, hanya secara sepintas terkait dengan tulisan-tulisan yang lebih substansial. Kerangka kerja analitik Goffman memanifestasikan maksud sistematis yang jelas tanpa keinginan yang terus-menerus dalam proses. Tidak mencapai peristirahatan terakhir, kesulitan untuk setiap komentator yang berusaha untuk menentukan elemen kunci sosiologi tatanan interaksi jelas bagian dari kritik yang lebih umum terhadap metode Goffman. Namun salah jika menganggap gagasan Goffman tentang interaksi tidak terakumulasi atau tidak memiliki dasar sistematis. Istilah dan tema tertentu muncul kembali di seluruh tulisan Goffman dalam istilah yang menemukan topik sentral dan keasikan sosiologi Goffman tentang tatanan interaksinya. Ini adalah psikologi sosial umum, ekspresivitas interaksional, seperangkat konsep dasar co-presence, dan diperpanjang menggunakan metafora teater, permainan, dan ritual sebagai perangkat analitik untuk menerangi fitur-fitur tatanan interaksi secara sosiologis. Yang ketiga, ketertiban interaksi. Analisis Bingke tahun 1974 menempati posisi unik dalam tulisan-tulisan Goffman. 10 tahun dalam pembuatan buku ini luar biasa sebagai satu-satunya tempat di mana Goffman secara eksplisit menempatkan keprihatinannya saat ini di samping para ahli teori seperti William James, Alfred Krauss, dan William Thomas dengan 576 halaman. Itu adalah yang terpanjang dari 11 bukunya. Ini juga merupakan salah satu minoritas dari buku-bukunya yang ditulis sebagai monograf dan bukan sebagai kumpulan esai yang berdiri sendiri atau saling terkait. Berbeda dengan judul-judul buku Goffman lainnya, Frame Analysis menjanjikan sebuah metode penelitian, sebuah teknik untuk menganalisis data, mungkin analog analisis atau analisis komponen. Apakah Goffman akhirnya akan memberikan metode penyelidikan yang koheren, metode yang dapat diajarkan dan direproduksi, tentu saja dalam skala ambisi yang kurang lingkup. Buku itu tampak seperti magnum opusnya, tidak diragukan lagi, menandai jika bukan titik balik maka tentu saja merupakan tahapan baru yang penting dalam pengembangan proyek sosiologisnya. Tetapi harapan akan kekakuan metodologis diangkat oleh judul tersebut tidak terpenuhi dan mendapat sambutan beragam dari para sosiolog. Pengalaman membingkai. Eksplorasi sosiologis dari tatanan interaksi selalu menjadi perhatian utama Goffman, namun tulisan yang paling populer adalah bukunya tentang pasien jiwa, stigma, dan gender. Secara khusus, Asylums tahun 1961 dan Stigmas tahun 1963 adalah buku-buku yang memberikan keunggulan Goffman di luar sosiologis mereka, menjadi sumber pemahaman humanistik yang libertarian dari proyeknya. Buku-buku ini bersama dengan iklan gender yang sering disalahpahami tahun 1979 berkonsentrasi sebagai situasi orang-orang yang dipandang berbeda atau dikompromikan dalam beberapa cara. Tidak istilah mudah dan mencakup aspek pekerjaan Goffman ini. Tentu saja penyimpangan tidak akan berhasil meskipun Suaka dan Stigma memberikan kontribusi besar. Dan penjelasan teori penyimpangan, Goffman tidak nyaman dengan penggunaan istilah penyimpangan secara bebas oleh sosiolog dan lainnya. Ketepatan
Ketetapan konseptual hilang ketika berbagai jenis perilaku melanggar aturan disatukan di bawah konsep menyeluruh ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.